Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua teman-teman kelas 7. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Riki Rifai pada mata pelajaran PPKN. Hari ini kita akan membahas mengenai arti penting Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita langsung menuju kepada materi. Oke, kita bahas mengenai arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Beberapa pertemuan kemarin kita telah membahas mengenai sebuah perumusan Undang-Undang Dasar, terus penetapan Undang-Undang Dasar, dan sekarang kita akan membahas bagaimana kepentingan dari Undang-Undang Dasar negara kita itu bagi bangsa dan negara kita. Kita bisa diibaratkan bahwa Undang-Undang Dasar itu bisa kita ibaratkan itu seperti gambar tersebut ya, yaitu gambar sekolahan ya. Yang bawah itu gambar konstitusi. Nah, kita ibaratkan seperti sekolahan ya. Sekolahan itu adalah tempat untuk menimba ilmu atau mencari ilmu, mencari pengalaman. Nah, seperti halnya sekolah itu bisa berdiri dengan baik ya, itu dalam kehidupannya juga mempunyai sebuah peraturan. Nah, peraturan yang bagaimana, yaitu pengaturan bahwasannya untuk tidak semena-mena setiap siswa itu belajarnya sesuai dengan ketentuan sekolah. Sekolah itu mempunyai sebuah tata tertib. Tata tertib mengatur bagaimana jalannya sikap kamu di sekolah, potongan rambut di sekolah, dan berkritik dan berpendapat dan berorganisasi itu mempunyai sebuah aturan. Sama dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tujuannya yaitu agar bangsa Indonesia itu kan mempunyai sebuah pemimpin ya, pemimpin presiden, wakil presiden, MPR, DPR dan sebagainya, itu agar tidak semena-mena dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Kalau tugas sebagai pemimpin Indonesia, dia itu berperilaku semena-mena karena dia mempunyai sebuah kekuasaan, maka ya akan merugi bagi rakyat. Ya, lanjut. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tadi kita sebutkan kan ya, berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Jadi ketika tadi di sekolah juga mempunyai sebuah aturan, dan aturan itu juga tidak boleh bertentangan dengan apa yang dasarnya. Jadi setiap peraturan itu mengacu atau berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bila mana ada sebuah aturan yang bertentangan, otomatis sebagai bangsa, rakyat bisa mengkritik dan sebagainya. Makanya dalam sebuah kebijakan pemerintah dalam menjalankan sebuah peraturan, membuat itu pasti akan selalu sesuai dengan acuan Undang-Undang Dasar. Nah, bisa kita lihat Undang-Undang Dasar itu berpedoman untuk semuanya, yaitu ada TAP MPR ya. Dalam membuat TAP MPR, undang-undang juga berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945, peraturan, entah itu peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan kecamatan, peraturan bupati, RT, RW juga mempunyai sebuah peraturan. Nah, sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, sikap kita sebagai warga negara yang baik,
maka kita harus bagaimana? Kita harus menghormati, ya, menghormati dan menjalankan peraturan yang ada. Bukan peraturan dibuat untuk dilanggar, tapi peraturan itu harus ditaati agar dalam kehidupan bekerja kita ayem, istilahnya ada yang melindungi kita, melindungi hak-hak asasi manusia kita, ya. Nah, kepatuhan dari warga negara terhadap undang-undang dasar itu akan mengarahkan pada kita kehidupan yang tertib dan teratur. Bisa kita lihat bila mana dalam suatu perempatan sebuah kota tidak ada lampu merahnya, bagaimana yang terjadi? Sederhananya, ketika lampu merah itu mati atau enggak lagi padam listriknya, mungkin yang pernah mengalami, pasti akan kocar-kacir karena tidak ada yang mengatur. Tapi bila lampu merah itu ada lampu kuning, lampu hijau, lampu merah, ketika lampu merah kita harus berhenti, lampu kuning kita harus jalannya pelan-pelan atau hati-hati. Ketika lampu hijau kita boleh jalan, itu kita akan menjadi tertib dan teratur. Tapi kalau mati lampu, ya sudah, akan seperti ombak, ya, ada yang dari kanan, dari kiri ketemu jadi satu. Nah, selanjutnya akibatnya juga bisa terjadi perang saudara, ya. Nah, ini kita harus juga pentingnya mempelajari sebuah PPKN. Kita bisa mempelajari dasar-dasar negara kita dan juga untuk kita terapkan, karena akibatnya bila mana terjadi sebuah perang saudara, siapa yang akan dirugikan? Tidak cuma kamu, tapi saya juga, karena kamu dan saya adalah sebuah warga Indonesia. Maka bila mana terjadi perang saudara, itu pasti beberapa tidak mentaati peraturan, karena negara Indonesia pernah mengalami hal tersebut. Maka dari kita jaga agar tidak terulang kembali, ya. Oke, selanjutnya mari kita juga berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, entah undang-undang yang berada dalam kehidupan, dalam bermasyarakat, dalam pajak, ya, bisa pajak undang-undangnya, bisa peraturan sekolah, ya kan, apalagi sekarang kan ada aturan minimal 7 tahun dan maksimal 15 tahun. Itu adalah kalau dalam sekolah SMP itu termasuk dalam mengacu pada undang-undang dasar, ya. Mungkin efeknya biar undang-undang sekolah, nah, istilahnya kayak gitu, biar nggak ketuan. Nah, sekian, ya, sekian dari, ya, itu tadi pemahaman atau pemaparan saya mengenai Undang-Undang Dasar. Tugas kita, tugas sebagai warga negara Indonesia, kita harus mentaati, dan tugas kamu sebagai pelajar, ya, sebagai pelajar, kamu juga bagaimana? Ya, kamu itu harus istilahnya mentaati, ya. Jadi peraturan yang ada silakan ditaati, jangan dilanggar, ya, jangan dilanggar. Nah, maka dari itu silakan ketika kalian mempunyai sebuah permasalahan yang kurang lebih gimana, ya, nanti silakan kalian juga materinya ada di Google Classroom. Jadi video pembelajaran mengenai pembelajaran daring ini di YouTube ini adalah membantu kalian untuk melebih paham. Kadang kan kita hanya dikasih materi saja, kita tidak begitu paham. Beda dengan ketika memberi penjelasan apa yang ada di materi. Maka ketika kalian membaca sebuah materi yang saya berikan atau beberapa bapak ibu yang berikan, silakan kalian juga tonton juga penjelasan sesuai dengan mata pelajaran yang ada. Contohnya saya di mata pelajaran PPKN, ya, silakan ditonton. Ya, sekian dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.